Kabar membanggakan muncul dari calon pemain naturalisasi Indonesia Zain Patinama. Pria asal Belanda itu sukses membawa timnya Viking FK melaju ke playoff UEFA Conference League. Gabung AS Trenčín, perjalanan karir Witan Sulaiman dipuji media Slovakia. Witan Sulaiman pada Senin lalu resmi diperkenalkan sebagai penggawa anyar AS Trenčín. Oleh kesebelasan Liga Kasta teratas Slovakia tersebut, bintang timnas Indonesia tersebut diberi kontrak berdurasi 2 musim. Walau Trenčín bukan tim besar yang tiap musimnya bersaing demi trofi, namun transfer Witan tetap menyita perhatian media Slovakia. SME Sportnet, salah satu kanal berita dari negeri kastil tersebut, turut melaporkan bagaimana perjalanan karir sang wonderkid 20 tahun itu. Mereka dibuat terkejut dengan pengalaman Witan Sulaiman yang sangat banyak bersama timnas Indonesia di berbagai level. Belum lagi di usianya yang masih sangat muda, jebolan SKO Ragunan itu sudah melalang buana ke berbagai negara di Eropa demi mengejar cita-cita bermain sepak bola. Minat pada pemain asal Indonesia terus tumbuh di Slovakia. Setelah Zlate Moravci mengkontrak Eki Maulana Fikri, Trenčín juga melakukan hal yang sama dengan memboyong Witan Sulaiman. Tulis SME Sportnet pada Selasa. Ini adalah musim keempat bagi pemain muda tersebut di Eropa. Di usia 18 tahun, ia sudah bergabung dengan klub kasta pertama Serbia Radnik Surdulica dan bertahan selama 2 musim. Bersama tim Indonesia, Sulaiman bermain di 48 pertandingan dengan catatan 15 gol untuk kategori U19 dan U23. Sementara di tim senior, ia punya 18 cap dan 6 gol. Tambah mereka lagi. Dengan bekal setengah musim mengarungi Liga Slovakia, diharapkan Witan tidak butuh waktu lama untuk menembus starting 11 reguler di AS Trenčín. Pada musim 2021-2022, AS Trenčín terbilang lumayan karena walau harus masuk dalam playoff relegasi, namun mereka bisa memuncaki klasemen kategori tersebut dan bertahan di kasta tertinggi. Kedatangan Witan Sulaiman bisa jadi kunci bagi mereka untuk mengulangi atau bahkan memperbaiki pencapaian. Mengingat sejatinya kesebelasan asal kota Trenčín itu sejatinya punya DNA juara usai memenangi Liga edisi 2014, 2015, dan 2015-2016. Zain Patinama bawa Viking FK melaju ke playoff UEFA Conference League. Kabar membanggakan muncul dari calon pemain naturalisasi Indonesia Zain Patinama. Pria asal Belanda itu sukses membawa timnya Viking FK melaju ke playoff UEFA Conference League. Tiket lolos ke babak selanjutnya didapatkan klub Norwegia Viking FK setelah berhasil mengalahkan wakil Irlandia Sligo Rovers. Viking FK menang dengan agregat 5-2 dari sang lawan. Pada leg pertama, Viking FK menang telak 5-1 atas Sligo Rovers. Skor tersebut tentu membuat Viking FK berada di atas angin dalam menatap laga leg kedua antara kedua tim tersebut. Adapun laga leg kedua antara Viking FK versus Sligo Rovers digelar Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Laga tersebut berlangsung di kandang Sligo Rovers bernama The Sauerkraut Sligo. Pemain keturunan Indonesia Zain Patinama diturunkan sebagai starter di laga tersebut. Menariknya, pria berusia 24 tahun itu dibiarkan tampil penuh bersama timnya. Patinama bermain cukup baik di laga tersebut. Beberapa kali dia mampu mematahkan serangan lawan. Sayangnya, Viking FK harus kebobolan akibat gol bunuh diri Sondre Bjørsol di menit ke-44. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga peluit panjang berakhirnya laga dibunyikan. Viking FK kalah 0-1 dari Sligo Rovers. Meski begitu, Viking FK unggul agregat 5-2 atas tim lawan, sehingga berhak melaju ke babak playoff. Kegemilangan Asnawi dan Ahsan bawa berkah untuk pelatih pengganti. Aksi gemilang Asnawi Mangkualam dan Ahsan Greener dalam beberapa laga terakhir K-League 2 turut berdampak terhadap nasib pelatih Lim Jong-hun. Dia baru saja diberikan kontrak baru sebagai pelatih tetap di Ansan. Sebelumnya, Jong-hun memang hanya berstatus pelatih caretaker menyusul pengunduran diri Jo Min-gu. Dia mendapat tugas berat memperbaiki performa Ansan yang sangat buruk bersama Min-gu, yang hanya meraih 3 kemenangan, 8 seri, dan 12 kekalahan dalam 23 laga musim ini. Namun siapa sangka, performa yang cukup apik diperagakan Ansan sejak ditangani Jong-hun. Dalam 6 laga, Ansan mampu meraih 3 kemenangan, sekali imbang dan 2 kali kalah. Dengan rasio 1,8 gol per laga, 11 gol dalam 6 laga. Mereka pun berhasil keluar dari dasar klasemen dan kini menempati peringkat ke-9 di klasemen sementara K-League 2.
tak cuma membawa Ansan bangkit. Keputusan Jonghoon mengembalikan posisi Asnawi sebagai bek sayap kanan pun terbukti jitu. Asnawi yang sempat kesulitan diposisikan lebih menyerang bersama Min Guk, kini mulai menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Bahkan pemuda asal Makassar itu tampil gemilang dalam 5 laga terakhir Ansan, termasuk membuka keran golnya di K-League 2. Ia berhasil mencetak 2 gol dalam 4 laga terakhir, masing-masing ketika menang 3-1 atas Kimpo FC dan 3-0 dari Jeonnam Dragons. Berkat kebangkitan Ansan Greener serta kegemilangan Asnawi Mangkualam, pelatih Lim Jonghoon lantas turut menuai berkahnya. Ansan Greener memastikan posisinya kini sah menjadi pelatih tetap hingga akhir musim. Setelah mendapatkan kontrak permanen, Jonghoon akan langsung dihadapkan dengan tantangan berat. Pada 13 Agustus mendatang, mereka harus menjamu pemuncak klasemen sementara K-League 2, Gwangjung FC di Stadion Ansanwa. I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.